Ini antrian mau dapat THR, yang ini mau dapat pentungan. Sama apa enggak? Bisa. Bukan cuma ahli neraka diperlihatkan tempat kembalinya, tapi dia juga ngelihat surga. Ketika ahli neraka yang digiring ke jahanam diperlihatkan juga ngelihat sebelah kanannya adalah surga, itu tambahan setengah azab. Dan ketika juga ahli surga bukan cuma ditunjukkan tempat kembalinya surga, dia juga ngelihat neraka, itu tambahan setengah nikmat. Alhamdulillah kita nggak di barisan itu, gitu. Oleh karena itu nanti pilih barisan 2024. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahu wa tabi'in tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, para shaimin dan shaimat yang berbahagia, kalau kita buka fikih bab jenazah, justru diawali dengan sehat. Apa itu sehat? Bagaimana menjaga kesehatan? Kesehatan itu sesungguhnya dari siapa? Kalau buka insya Allah berikutnya. Baru kemudian setelah sehat tentang sakit. Iya betul tidak? Habis sehat terus sakit. Maka terkait dengan sakit, di sana di bab jenazah buku fikih itu berbicara tentang berobat. Sekarang lagi banyak fenomena berobat gitu, kurang lebih berobat tetapi tak sembuh juga. Maka Islam hadir mengajarkan tetap jangan berburuk sangka kepada Allah, gitu kurang lebih. Baru mulai setelah berobat asumsinya tak sembuh juga, maka masuk bab sakarat, kayak begitu bab jenazah tentang sakarat. Maka di sana akan ketemu dengan bab talqin. Insya Allah kita nggak boleh lewatkan itu, sebab banyak fenomena terkait talqin, banyak salah kaprah gitu kurang lebih. Baru kemudian udah ditalqin meninggal, baru yang inti itu bagaimana mengurus jenazah. Adapun pertemuan pada kali ini terkait bab jenazah, pengantar. Bahkan yang ingin saya katakan bahwa dari sekian bab fikih yang ada, tak berlebihan kalau kita katakan bab jenazah adalah bab yang paling penting dari sekian bab fikih. Gimana, setuju apa enggak? Lebih dari itu, apapun profesi kita, dimanapun kita berada sebagai mukmin, tentunya tujuan hidup kita ini mati. Iya betul tidak? Mana yang tujuan hidupnya bukan mati, angkat tangan. Ya, nggak pakai dituju juga, emang udah pasti sama. Gitu kurang lebih. Bahkan lebih dari itu, sasaran tembak dakwah Nabi sejak dia dibangkitkan sebagai Rasul itu mengingatkan tentang kematian. Kenapa mengingatkan tentang kematian? Karena dilatar belakangi
oleh fenomena kehidupan pada saat itu, juga bisa jadi sekarang seolah-olah tidak percaya dengan kematian. Bahkan ungkapan mereka tak percaya dengan kematian itu memang direkam oleh Al-Quran. Apa kata Al-Quran itu? Mengutip kata-kata mereka, kehidupan itu cuma kehidupan dunia ini saja. Pada saat yang sama Allah dan nabinya tahu betul nanti pasti akan mati, dan setelah kematian itu bukan selesai urusan. Di sana ada alam barzakh, iya apa tidak? Nanti ada kebangkitan. Kebangkitan juga belum selesai, nanti ada mahsyar, nanti ada hisab, baru nanti ada balasan. Balasan pun harus lewat Shiratal Mustaqim. Dan Allah tahu betul itu luar biasa dahsyat. Bukan cuma dahsyat, tapi kekal. Andai kata balasannya buruk, atas dasar itulah maka bangkit kasih sayang Allah. Dikirim nabi, dikirim nabinya itu karena sayang. Mudah-mudahan semuanya kita ini sujud saat sholat wajib, sunatkah ingat kematian. Tadi sujud pada ingat mati apa enggak? Enggak. Saya pikir sujud tadi ingatnya lebaran kali. Oke, kita teruskan ini sebagai pembuka. Bentar ya. Mengutip satu hadis terkait dengan kematian, Rasulullah bersabda, ini bukti apa yang tadi disampaikan. Kata Rasulullah, aksiru min zikri hazimil lazzat. Artinya banyak-banyaklah mengingat sesuatu yang menghancurkan segala bentuk kelezatan. Dalam bahasa Arab itu namanya kinayah. Yang dimaksud penghancur segala bentuk macam kelezatan tak lain adalah kematian. Kemati tuh seru banyak. Oleh karena itu mudah-mudahan kita mencatat hadis Rasulullah ini. Apapun yang akan kita lakukan, yang sedang kita lakukan, yang telah kita lakukan, substansinya adalah ibadah. Ibadah tak lain adalah sasaran tembaknya, karena kita akan mati. Kurang lebih begitu. Di mana saja, kapan saja, termasuk sekarang, duduknya kita di rumah Allah, bersilaturahim, meneruskan mendengarkan firman Allah dan hadis nabinya, tak lain adalah dalam rangka mempersiapkan diri tentang kematian. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah, kalau menelusuri ayat-ayat Al-Quran, maka kemudian kita akan menemukan apa itu kematian itu berbeda dengan wafat. Ini juga penting. Mati itu adalah berpisahnya kehidupan dari sesuatu yang hidup. Pohon pisang di sebelah rumah hidup apa tidak? Hidup. Terus setelah berpisah dengan kehidupan namanya itu dia mati itu. Ikan di rumah juga hidup, tapi terus berpisah dari kehidupannya, bisa disebut wafat. Wah, ikan arwana saya udah wafat. Ada. Oleh karena itu mati itu apa? Berpisahnya kehidupan dari semua ciptaan Allah yang hidup. Ada nggak ciptaan Allah yang mati? Ada nggak? Coba sebutkan. Ini tembok nanti ngomong ini. Yang sholat subuh rajin si A, si B, si C, si C.
Di lantai yang kita injak itu ngomong nanti. Oleh karena itu bertolak dari ayat yang berbunyi yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, maka para ulama mensunnahkan habis sholat fardu terus sholat sunat pindah. Iya atau tidak? Suka kita perhatikan, berharap dia menjadi saksi nanti. Surat Ali Imran yang pertama menyebut asma Allah Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya maha hidup. Apa maknanya maha hidup? Dari Al-Hayyu yang maknanya maha hidup memberikan informasi bahwa semua ciptaannya adalah hidup. Gak ada yang mati. Udah kebayang? Mau bikin apa itu? Bubur kacang hijau. Terus kacang hijau dicuci, ada sisa, dibuang itu ke halaman. Besoknya jadi toge. Siapa yang menghidupkan? Allah. Kita juga menyebutnya hidup. Dengan sebab apa? Tanah memberikan kehidupan. Singkatnya, oleh karena itu kita ciptaan Allah paling istimewa dan hidup, baru dianggap hidup kalau memberikan kehidupan kepada yang lain. Kalau kita hidup tapi orang lain justru menjadi mati, justru orang lain tidak mengambil manfaat dari kehidupan kita, dalam pandangan Islam belum dianggap hidup. Gitu kurang lebih. Pada saat yang sama terkait dengan asma Allah, Allah berfirman dalam hadis qudsinya, takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan akhlak Allah. Akhlak Allah adalah asma'nya, asma'nya adalah sifatnya. Maka ketika dia bersabda berakhlaklah dengan akhlak Allah, contoh akhlak Allah, kalau Allah Rahman, kita juga harus Rahman. Allah Ghafur, kita juga berusaha mencontohnya sebagai Ghafur, Syakur, dan seterusnya, termasuk hidup. Jadilah hidup kalian bisa memberikan kehidupan kepada yang lain. Nah, baru dalam konteks manusia Allah berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Dalam konteks ciptaan Allah, maka nafsin artinya semua yang hidup. Pasti kullu nafsin za'iqatul maut. Dalam konteks manusia, maka nafsin diartikan setiap manusia. Kita fokuskan bahwa nafsin di sini maksudnya adalah manusia, yaitu kita. Setiap kita pasti mati. Nabi Adam mati enggak? Hawa mati enggak? Itu berpisahnya kehidupan. Dan pada akhir ayat ini nanti memberikan informasi perbedaan mati dan wafat. Wafat secara harfiah artinya disempurnakan. Oleh karena itu kematian adalah proses, bahkan pintu gerbang Allah menyempurnakan kita. Saat kita dilahirkan tak ada dosa, itu sempurna. Tak ada dosa. Besar terus menjabat, gitu kurang lebih. Pada banyak dosa apa enggak? Hanya terus mati. Itu pintu gerbang Allah membersihkan. Oleh karena itu, bagi manusia mukmin yang paling cocok menurut Al-Quran adalah wafat. Wafat artinya disempurnakan. Oke, kullu nafsin, setiap manusia, za'iqah. Za'iqah sementara ini diartikan merasakan. Betul, tidak salah. Tapi pendekatan bahasa Arab ada maknanya yang spesifik. Za'iqah itu artinya memang merasakan, tapi sedikit, maka tepatnya diartikan
mencicipi. Ibu-ibu lagi masak bulan Ramadan, keasinan apa enggak? Dicicipi apa tidak? Cicipi. Itu dia arti zaiqah, cicipi. Apa maknanya? Karena dicicipi, maka yang dicicipi itu sedikit. Nggak ada nyicipin masakan sampai 2 piring. Ada nggak? Nggak ada, sedikit. Baru kemudian dalam konteks ayat ini yang dicicipin sedikit itu apaan? Tafsir membantu kita memahami. Di sini ada kata yang dibuang. Sorry. Ada kata yang dibuang, zaiqah, mencicipi. Oleh karena itu kata mufasir harus ada yang dicicipi. Apa itu? Yang dicicipi, sorry. Yang dicicipi pertama, ini penting. Kalau yang meninggal itu orang soleh, maka yang dicicipi adalah nikmatnya kematian. Udah kebayang? Udah pada pernah nyicipin apa belum? Gak penting udah apa belum. Yang penting persiapkan diri agar menjadi orang soleh. Maka saat sakarat itu dia mencicipi nikmat. Di sini ada nikmat. Tuh. Ada nikmatnya kematian. Apa sebab? Berbeda kematian orang mukmin dan orang yang tidak iman. Surat An-Nazi'at menjelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa. Demi malaikat-malaikat pencabut nyawa orang-orang yang kafir dengan keras. Wan-nasyitati nashta. Demi malaikat-malaikat pencabut nyawa orang-orang yang beriman dengan lemah lembut. Sakarat itu sendiri sakar mabuk. Maka bagi mereka yang tak beriman, kematian diawali sakaratul maut itu mabuk karena dahsyatnya. Kembali ke sini. Kullu nafsin, kalau dia orang soleh, maka yang dicicipi adalah nikmat kematian. Tetapi sebaliknya, kalau dia orang toleh, bisa jadi orang tak beriman, bisa jadi orang mukmin muslim, tetapi tak bagus amalannya, maka yang dicicipi adalah azab. Azab. Udah kebayang? Tinggal kita pilih itu. Nikmat apa? Nikmat kematian bagi orang soleh. Azab apa? Azab kematian bagi orang soleh. Sehingga ada yang mengangkakan berapa pedihnya itu azab, berapa nikmatnya itu nikmat, maka dipersentasekan ini baru sedikit, sesuai dengan kata zaiqah, yaitu cuma 1%. 1% nikmat bagi orang soleh, 1% azab bagi orang yang toleh. Azab apa? Nikmat apa? Maut. Oleh karena itu pernah sebelumnya saya mengatakan bahwa dalam hidup ini semua pemberian Allah termasuk mati adalah bahasa Al-Qur'annya nikmat. Oleh karena itu menjadi terbukti bahwa nikmati itu nikmat. Udah kebayang kan? Kalau sampai pada titik bahwa kita sudah pada pikiran posisi mati adalah nikmat karena dia adalah pemberian Allah. Pemberian Allah tak ada yang negatif. Akhirnya kalau ada yang meninggal, strata ini udah bukan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya atau tidak? Tidak apa-apa. Kalau ada yang masih innalillah, enggak salah. Dan memang itu. Tetapi apa
tingkatnya kalau ada keluarga yang meninggal, alhamdulillah, nikmat. Coba buka Ramadan belum punya sayur, tetangga bawain, alhamdulillah apa enggak? Itu alhamdulillah, nikmat. Istri meninggal, innalillah apa alhamdulillah? Nggak ada yang jawab, Bu. Jangan dengerin, Bu. Iya begitu. Tapi kalau umpamanya masyarakat sekitar belum siap, alhamdulillahnya pelan-pelan. Kenceng-kenceng kedengeran, digebukin apa enggak? Jadi konsepnya tadi nikmat. Kita kayaknya belum sampai ke sana. Dan ketika sudah sampai ada kematian, enggak, tuh bukan berita paling heboh. Apa sebab? Sebab kalau tidak begitu luar biasa heboh dan kemudian menjadi salah kaprah. Meninggal keluarga di Pamulang. Ada keluarga intinya di sana, di Palembang, di Aceh, di Medan. Ditungguin itu. Ditungguin karena keluarganya belum datang. Akhirnya sehari 2 hari karena belum ketemu, belum dimakamkan. Masalah apa tidak itu? Tuh lihat. Kenapa harus begitu umpamanya? Oke, kita teruskan. Ini 1%, maka mati. Apa langsung akhirat? Tidak. Masuk ke alam barzakh. Di alam barzakh pun kalau dia orang soleh, ditambahin lagi nikmatnya 1% lagi. Dan sebaliknya kalau dia orang soleh, ditambahin lagi azabnya. Sebab secara logika tidak mungkin sama kehidupan orang mukmin dengan tak mukmin, orang soleh dengan orang soleh. Siapa berani menyamakan? Ketika kehidupan di dunianya saja sudah berbeda, maka kehidupan alam barzakh adalah juga cermin kehidupan dunianya. Nikmat mereka itu. Bagi yang beriman ditambahin 1% lagi. Tetapi bagi mereka, luar biasa. Itu adalah azab. Tidak mungkin sama. Baru kemudian itu 1%. Nah ini, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya tuwaffawna nih dari sini kata wafat, artinya disempurnakan. Kalau nikmat sakarat 1%, nikmat alam barzakh 1%, 2%, nanti di hari kiamat akhirat 100% diambil 2%, tinggal berapa? 98, dikasih semuanya. Itu maksudnya tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Allah yang cerita, masing-masing kita mengambil pelajaran. Dan nggak mungkin sama orang beriman. Disebut di sini yaumal qiyamah. Banyak ayat Al-Quran menyebut hari kiamat dengan banyak sebutan. Yaumul qiyamah dari kata qiyam, sama dengan qomat. Kalau sudah qomat pasti sholat apa enggak? Itu makna qomat, pasti didirikan. Demikian ketika Allah menyebut kiamat, pasti adanya. Dan ketika Allah menyebut kiamat, bukan yang diawali dengan huru hara, hancur semuanya, dihancurkan, gunung berterbangan, laut tumpah, kemudian jadi kosong, dan di bawah laut itu ada gunung berapi, kemudian dia muncul, maka jadilah lautan api. Luar biasa dahsyatnya kiamat. Bukan cuma itu. Kiamat tak berdiri sendiri, maka kemudian dia akan melahirkan kebangkitan. Kebangkitan tak berdiri sendiri, maka kemudian dia akan melahirkan mahsyar.
Mahsyar tak berdiri sendiri, dia akan melahirkan hisab dan seterusnya. Oleh karena itu yang disebut kiamat adalah kehidupan setelah kehidupan dunia ini, tak lain adalah akhirat. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya disempurnakan pahala kalian pada hari kiamat. Baru kemudian faman zuhziha 'anin nar, barang siapa yang dijauhi dari neraka. Udah kebayang? Ketika Allah berkata siapa yang dijauhi dari neraka, jangan coba hanya sekedar membayangkan nanti di akhirat. Sejak dari kehidupan dunia ada orang-orang yang oleh Allah dijauhi dari neraka. Apa itu? Ketika ada bisikan berbuat buruk, kemudian dia menghindar, tuh dia lagi dijauhkan dari api neraka. Tuh. Ketika ada mau maksiat, terus dijauhkan oleh Allah, dia hindar, tuh lagi dijauhkan. Oleh karena itu bisa dipahami dari ini, ada juga di antara saudara-saudara kita, di antara kita yang didekatkan kepada neraka, yaitu saat dia melakukan amal soleh. Bukan cuma sekedar informasi, tetapi ini adalah pelajaran yang harus kita ambil. Pertanyaan buat diri kita, maukah termasuk orang-orang yang dijauhi dari api neraka dan didekatkan kepada surga, berpulang kepada kita sekalian? Dalam konteks Ramadan ada budaya kita ngabuburit, ya Pak Iwan ya, Pak Wawan, Pak Iwan. Ngabuburit apa isinya? Maka kemudian di sana pikiran kita menimbang mana yang lebih baik. Itu yang dimaksud dalam Al-Quran, dalam hadis, man qama ramadhana imanan wahtisaban. Wahtisaban itu arti harfiahnya ngitung-ngitung. Mana lebih bagus, menunggu maghrib tadarus Al-Quran atau main catur? Gitu, kurang itu ihtisaban. Oke? Ketika kita ambil main catur yang sedikit pun umpamanya tak ada hubungan dengan ketakwaan sebagai tujuan puasa, tuh zuhziha 'anin nar, didekatkan kepada neraka. Tetapi kemudian ketika pilihan kita adalah tadarus, didekatkan ke surga. Kesimpulannya bukan Allah yang mendekatkan atau menjauhkan, akan tetapi adalah amalan kita. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Konsekuensinya yang dijauhi dari neraka berarti dimasukkan ke surga. Faqad faz, maka sungguh beruntung. Udah kebayang beruntung? Faz itu maknanya sebenarnya bukan beruntung. Faz menang. Ketika arti dasar faz adalah menang, memberikan informasi, kehidupan ini perlombaan. Kalau mendaftarkan diri dalam perlombaan, pada pengen menang apa pengen kalah? Tuh. Oleh karena itu, dalam ayat yang lain kehidupan ini ada perintah fastabiqul, itu lomba kita ini. Dan alhamdulillah kita yang subuhnya berjamaah, dari sekian peserta lomba kita termasuk faz, lomba lari juara 1 itu bahasa Arabnya faiz awal, juara 2 faiz tsani. Betapa banyak hadis yang mendorong kita untuk berlomba dalam kebaikan. Sholat Jumat umpamanya, yang datang jam 11 pahalanya segede apa? Segede ontak. Belakangan dikit. Ada yang belakangan dikit. Tadi siapa itu yang nyebut telur itu? Ini yang telurnya udah buruk lah. Itu jelas informasi bahwa kehidupan ini adalah lomba. Allah
Allah sebagai wasitnya, Allah sebagai jurinya, tak mungkin curang. Kalau curi di antara kita, insya Allah curang. Wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya. Ini dikunci ayat ini oleh Allah terkait semangat kematian dan kehidupan di alam barzah. Wa mal hayatud dunya. Jangan pada tertipu dengan kehidupan dunia. Kenapa? Karena kehidupan dunia itu mata, kenikmatan. Gurur tadinya tipuan, tetapi gurur karena tipuan bersifat sementara. Apa yang kita tidak punya dalam hidup ini karena jabatan dan usaha, umpamanya semua punya. Apapun yang dia mau beli, kemanapun dia mau pergi, dia bisa punya semua. Tapi ketika meninggal dibawa apa enggak? Itu maksudnya tipuan sementara, tidak langgeng. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, insya Allah pada pertemuan berikutnya baru menjadi agak sedikit gregetan. Kayak apa Islam mengantar karatul maut. Bermula dari sehatnya disyukuri apa tidak, dari sakit kemudian berobatnya juga disyukuri apa tidak, dan seterusnya. Ada sisa waktu beberapa menit, barangkali ada yang mau tanya dipersilahkan, yang enggak juga dipersilahkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceritanya tentang nikmat dan azab itu tadi, untuk membuktikan atau kita yang masih hidup, bagaimana caranya kita bisa mengetahui bahwa orang yang meninggal itu mendapatkan nikmat atau azab. Misalnya kita sudah mukmin, tapi ada yang meninggal, mohon maaf, sampai seperti kecelakaan, itu apakah termasuk azab? Dan ketika ada orang yang amalannya tidak begitu, tapi meninggalnya, mohon maaf, pas ketika sholat ataupun sedang membaca Al-Quran. Mohon dijelaskan, terima kasih. Iya, tugas kita tidak memikirkan itu. Tugas kita beramal sebanyak-banyaknya. Wilayah kematian adalah wilayah Allah. Maka ketika kehidupan diisi dengan amal sebaiknya, itu saja sudah setengah nikmat. Itu setengah nikmat. Kenapa? Dan apa itu? Puas. Biar urusan Allah. Ketika saja ayatnya yang berbunyi wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, gambaran akhirat itu. Orang-orang bertakwa digiring oleh Allah menuju surga. Katakan sebelah kanan. Sementara ayat berikutnya menggambarkan wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang kafir juga digiring ke jahanam. Informasi bukan soal digiring. Ahli surga digiring, udah diperlihatkan oleh Allah. Itu tempat kembali kamu. Surga. Pertanyaan, pada senang apa enggak? Senang karena melihat tempat kembalinya yaitu surga, itu saja sudah separuh nikmat. Sekarang yang ini ditunjukkan juga itu tempat kembalimu, jahanam. Gelisah apa tidak? Takut apa tidak? Kayak apa boleh bayangkan? Nah itu kalau ahli neraka bisa ngebayangin. Canda itu. Itu melihat saja itu sudah setengah azab. Sama dengan fenomena kehidupan. Ini antrian mau dapat THR, yang ini mau dapat pentungan. Sama apa enggak? Bisa. Bukan cuma ahli neraka diperlihatkan tempat kembalinya, tapi dia juga melihat surga.
Ketika ahli neraka yang digiring ke jahanam diperlihatkan juga melihat sebelah kanannya adalah surga, itu tambahan setengah azab. Dan ketika juga ahli surga bukan cuma ditunjukkan tempat kembalinya surga, dia juga melihat neraka, itu tambahan setengah nikmat. Alhamdulillah kita nggak di barisan itu, gitu. Oleh karena itu nanti pilih barisan 2024. Mau ikut barisan yang mana? Gitu kurang lebih. Allahu a'lam bishawab. Jadi demikian. Ada lagi yang lain? Udah. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan dengan kematian itu tadi, ada yang mati jatuhnya pesawat misalnya, atau tsunami dan sebagainya. Saya pernah dengar bahwa bagi orang-orang yang beriman, katanya ketika rohnya terlepas dari jasadnya, jadi sebelum kejadian itu katanya Allah sudah memberikan keringanan atau mencabut nyawa mereka dengan kenikmatan. Terima kasih mohon penjelasan. Iya. Wah, ini 1 semester ini. Iya. Ambil singkat, kalau baca surat Al-Buruj. Al-Buruj. Apa ya Al-Buruj? Was-sama'i zatil buruj wal yaumil maw'ud wasyahidi wa masyhud, dan seterusnya. Antara zaman Nabi Isa, zaman Nabi Muhammad, di Yaman ada penguasa luar biasa galaknya. Semua rakyat harus ikut agama dia. Kalau tidak, memang sudah dibuatkan parit panjang, lebar, luas, isinya kayu bakar. Yang tidak mau ikut agama penguasa diceburkan. Cebur semuanya. Panggil satu-satu, cebur, cebur, cebur. Dia lebih pilih dibakar, gitu kurang lebih. Ada ibu-ibu gendong bayi, khawatir sama bayinya. Lalu kemudian bayinya ngomong, ibu nggak usah khawatir, kita berada di pihak yang benar. Cebur, cebur. Baru oleh mufasir dikutip hadis yang tadi dimaksudkan. Ternyata mereka cebur itu sebelum jatuh ke api, ruhnya sudah dicabut. Tuh, pasti. Enak apa tidak? Siapa mau? Enaknya mah iya, maunya ogah. Suatu ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat, sahabatku, kalian tahu nggak siapa di antara umatku yang mati syahid? Sahabat jawab, yaitu mereka yang mati di medan laga. Oh, kata Nabi, kalau begitu umatku yang mati syahid sedikit. Maka di situ dia bersabda, al-mabtun syahid, mati karena sakit perut syahid, mati karena tenggelam, mati karena tertimpa reruntuhan, mati karena terbakar, mati karena melahirkan, mati karena menuntut ilmu, syahid. Kenapa itu? Oh, ternyata itu hanya cara Allah saja. Karena sayangnya dia dekatkan si hambanya kepada dirinya, sehingga dengan kematian, dengan kebakaran, dengan tertimpa reruntuhan, dengan melahirkan, kan memposisikan batinnya menjadi tambah dekat kepada Allah. Iya atau tidak? Oleh karena itu saat menghembuskan napas terakhir, tak ada yang dia ingat kecuali la ilaha illallah. Itu dia intinya mati syahid. Ya, untuk ilmu, tabrak kereta, syahid. Cara Allah. Mau kecebur, mau dimakan binatang buas, itu kan soal sebab. Intinya dia mau kirim malaikat Israel supaya nyabut nyawanya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, jadi nggak ada yang nggak mati syahid. La ilaha illallah. Itu dia yang membuat kita syahid. Iya. Itu Bapak silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanya begini. Kalau Pak Ustadz bilang berarti salah satu kematian itu adalah nikmat yang terakhir, ya. Nikmat yang terakhir yang dirasakan. Seperti kita ketahui banyak kisah-kisah seperti ada yang meninggal pada saat sujud, yang apa namanya, bisa juga sudah mengaji, apa segala macam lah yang nikmat-nikmat bagi kita kelihatan nikmat karena dia sedang beribadah. Nah, tapi kalau saya ingin tahu banget ini masalahnya, seperti pada saat kita membaca kisah Nabi Muhammad SAW, itu beliau aja yang istilahnya sudah dijamin masuk surga pada saat meninggal. Beliau itu seperti terasa kesan beliau ya terakhir itu bahwa itu agak berat dirasakan oleh beliau ya, seperti itu kan begitu. Bagaimana, apakah karena itu sebagai peringatan pada umatnya atau apa? Karena kalau bagi kita seperti yang Ustaz bilang atau yang kita ketahui juga bahwa meninggal pada saat kita berbuat baik itu boleh dibilang lah kita artikan sebagai nikmat ya. Benar tadi seperti sedang sholat atau sedang sujud atau sedang ngaji atau segala macam lah yang baik-baik. Nah, kenapa dengan kisah Nabi Muhammad ini seperti dia berat sekali gitu? Gitu aja saya mau tanya. Kematian dicabut ruh. Pertanyaan, ruh adanya di mana? Ruh adanya di sekujur tubuh kita. Sampai di bawah setiap tumbuhnya rambut itu. Coba cabut rambut apa itu bulu ketek, sakit apa enggak? Hah? Kenapa? Karena ada ruh di situ. Kemudian ketika malakul maut mencabut, itu bareng semua dari yang bawah kuku sampai di bawah rambut. Dan simbol rasa sakit dicabutnya itu dalam surat Al-Alaq, sanad'u zabaniyah, kami akan panggil malaikat zabaniyah yang akan mencabut ruh kalian dari ubun-ubun. Kesimpulan, sakaratul maut sakit sesakit-sakitnya. Loh, Nabi kekasih Allah sakit juga. Betul informasinya. Apa? Dia minta karena sayangnya kepada umat, biar aku saja yang menanggung rasa sakit sakarat itu. Coba bayangkan itu. Dia minta. Diharapkan umatnya ini yang dekat kepada kita tidak merasakan rasa sakitnya, dia saja yang menanggung. Itu maksudnya, jangan salah paham. Sementara diantara kita bisa jadi bingung, berarti orang paling soleh, paling takwa, tak ada yang lebih dari takwanya, kok sakit juga? Itu dia. Baru kemudian Fussilat ayat 31. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Mereka yang sikap hidupnya diorientasikan kepada Allah, disimbolkan dengan selalu berkata Rabbunallah, Rabbunallah. Kenapa? Nanti pada sakaratul maut tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat, bukan kemauannya, disuruh oleh Allah. Suruh ngapain? Bilang kepadanya. Tuh orang soleh. Bilang apa? La takhafu wa la tahzan. Jangan takut, jangan sedih. Lebih dari itu, wa absyiru bil jannah, kasih kabar gembira tempat kembalinya surga. Itu cara bius Allah. Maka malaikat berkata kepada, nah itu tempat kembalinya, itu surganya, itu tamannya, itu istananya, itu dapurnya, itu bidadarinya. Senang apa enggak? Kalau senang tersenyum tuh dia meninggal. Apa bukan nikmat? Nikmat. Persoalan yang lagi sakarat kelojotan persoalan lain. Oleh karena itu bagi kita informasinya bergegas mengambil bagian, termasuk orang yang istiqomah
innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Bahkan lebih dari itu, ayat berikutnya memberikan informasi sikap Allah terhadap orang-orang soleh, utamanya saat sakarat. Wallahu a'lam bishawab. Udah ya, saya udah haus ini. Satu lagi tak? Dua lagi nih. Silakan. Master kita ini. Beliau mungkin menghayati. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi diceritakan sama Pak Ustaz ketika ada seorang yang wafat atau meninggal dunia. Itu karena bukan hanya ucapan innalillahi aja. Saya teringat ketika ada satu kisah mengabarkan kepada orang tuanya anaknya meninggal dunia, bahkan dia yang mengabarkan itu sampai heran kenapa yang terucap pertama itu alhamdulillahirabbil alamin. Ketika mengabarkan anaknya lagi sudah meninggal di medan perang, wallahu a'lam, dan saya dilupakan kisah sahabat itu, sampai yang mengabarkan itu kenapa engkau berucap bersyukur kepada Allah sampai 3 kali. Sampai 3 kali diulang bahwa anaknya itu meninggal dunia, tetapi baru keempat kalinya baru ditambahin dengan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu aja mungkin tadi saya sahabat. Iya. Masya Allah, tambahan informasi. Sejatinya memang begitu. Insya Allah di antara kita juga seperti itu. Cuma memang di dalam hati. Kalau boleh saya minta waktu sedikit lagi. Orang tua kita diberi panjang umur sampai 200 tahun. Sampai 200 tahun umpamanya. Yang ngerawat dia sudah di pembaringan saja, semuanya serba di situ. Yang ngerawat saja udah pada meninggal. Udah gantian itu dari cucu ke cicitnya. Capek apa enggak? Capek. Pegel apa enggak? Pegel. Iya atau tidak? Terus maka hampir bisa dipastikan itu doanya, ya Allah cepet cabut. Udah capek ngurusin gitu orang. Iya atau tidak? Jangan pada tuh cuma bayangkan psikologis. Akhirnya benar suatu hari meninggal. Innalillahi apa alhamdulillah. Itu ilustrasi saja, ilustrasi, Masya Allah. Baik, kita sudahi Pak Ali ya. Oh boleh, masih ada, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya merenung sedikit Ustaz. Iya. Yang perlu saya tanyakan Pak, informasi yang kita terima bahwasanya kan dari setelah ilmu astronomi begitu banyak planet-planet yang ada di tata surya yang bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapat informasi bahwasanya hanya di bumi yang ada manusia. Iya. Nah, pertanyaan saya, setelah kematian kemudian kiamat, alam para mahsyar segala macam itu, apakah hanya terjadi di bumi saja atau keseluruhan tata surya ini berubah gitu? Dan kan bumi ini kan hanya sebutir debu di pasir itu dari kekuasaan Allah, dari tata surya yang ada kita ketahui gitu. Nah, kemudian pertanyaan itu, apakah kiamat itu hanya terjadi di bumi, semacam ekosistemnya di bumi, mungkin dari itu akhirnya bumi itu sendiri yang berubah-ubah gitu. Sedangkan planet-planet lain mungkin ya atas kehendak Allah juga gitu, terjadi seperti apa. Itu mungkin ada informasi dari hadis atau mungkin dari Al-Quran yang secara eksplisit menerangkan hal itu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu dibuka ini tafsir surat An-Naba, itu semua cerita tentang kiamat. Terkait dengan yang ditanya, Allah berfirman, "Idza syamsu kuwirat."
apabila matahari digulung. Nggak kebayang, gulung kayak gulung karpet. Gimana matahari digulung? Oh, mufasir bilang digulung cahayanya. Terang apa gelap jadinya? Gelap segelap-gelapnya, karena dia adalah sumber cahaya. Semua planet sumber cahayanya matahari, semuanya gelap. Ditambahin lagi tafsirnya, penjelasannya, digulung cahayanya maksudnya dicabut sunnahnya. Apa sunnahnya? Allah berfirman, dia yang meninggikan langit, maksudnya benda-benda tanpa tiang. Itu sunnahnya. Tapi dipegang oleh sunnahnya, oleh undang-undangnya, semua berputar secara pas, berada pada posisi yang pas, itu sunnahnya. Tapi ketika digulung sudah dicabut sunnahnya. Maka ayat berikutnya, idzat syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat, maka bintang-bintang pada berjatuhan. Bintang yang di pundak pada jatuh apa enggak? Jatuh. Gara-gara apa itu ya? Ini ada yang kedapetan, jangan-jangan. Jadi tidak pada bumi saja, gitu kesimpulannya. Ya wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Kita sudahi dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.